Mari kita tengok lagi, yang saya hormati, yang saya cintai, produk padi Indonesia dan dunia kita bandingkan. Cina, luasnya besar kan, produk padinya berapa? 143 juta ton. Nomor 2, India, kita nomor 3 loh Indonesia, 39 juta ton. Kemudian baru Bangladesh. Cuma kita itu mengimpor, padahal kita produksi kita nomor 3 di dunia. Mengapa kita masih mengimpor? Karena kita penduduknya pun juga paling banyak, maka kita masih mengimpor. Sementara lahan itu sudah banyak berkurang. Makanya yang disinilah teknologi pertaniannya. Itulah makanya Anda menjadi hero sekarang. Peluang untuk menjadi hero itu besar bagi Anda. Menemukan petani sekarang, petani sawah kita punya 5 ton, Anda bisa memproduksi 10 ton per hektar atau 15 ton per hektar atau 20 ton per hektar. Maka Anda akan menjadi terkenal pada seluruh dunia. Tanya kan, mengapa saya tidak bisa? Ini salah satu alasan kita tengok bukti nyatanya mengapa ternyata sekarang tenaga kerja di Indonesia itu bahwa memang turun tinggi itu tidak menghasilkan, dan petani itu mahasiswa yang dengan walaupun kurikulum sama dengan luar negeri, tapi kita memberikan ilmu kepada Anda, tapi mahasiswa setelah tamat itu bagaimana menghasilkan ilmu itu yang tidak tahu. Dan buktinya sekarang tenaga kerja Indonesia telah kalah bersaing dengan tenaga kerja dari China dan Tiongkok. Mereka disambut di sini bukan sebagai pekerja yang levelnya rendah, tapi yang dihormati, disanjung, gaji tinggi. Anda tidak diterima. Kena alasan politik apapun kita minjem uang ke sana, mereka tekan kontrak yang pekerjaannya harus orang kaya. Saya pernah bekerja dulu juga di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang itu kita pinjam uang ke sana, tapi nanti yang dia minta, saya pinjamkan uang dengan bunga sekian, tetapi yang bekerjanya, manajernya, pimpro-nya itu harus dari orang saya. Dengan standar gaji Jepang. Kita setujui. Oke, tapi kalau Cina beda. Dia minta pimpro dari Cina, standar Cina, pekerjanya pun juga harus dari Cina. Itu salah satu sebabnya mengapa Anda pun kalah bersaing, terutama ya keterampilan juga termasuk juga. Di akhir cerita ini adalah ilustrasi yang sangat menyentuh bagi saya karena saya dulu waktu kecil SD ini sering minum air aren ini. Jadi air aren ini sebetulnya diambil nanti akan berubah menjadi saka. Direbus, kalau gagal dia jadi saka, maka dijual oleh tukang buat saka sebagai air aren. Saya selalu beli ini, diasapi enak rasanya. Maka pohon aren ini bentuk sederhana, tetapi salah mengolahnya bisa memabukkan. Dan dia itu juga bisa melezatkan. Mabuk orang karena minum tuak namanya. Sederhana. Jadi apa? Ilmu itu tergantung kepada Anda mengolahnya. Bila Anda bisa mengolahnya, bisa akan menjadi makanan lezat. Bagi Anda salah mengolahnya, bisa menjadi minuman yang memabukkan. Bagaimana Anda mempelajari sama itu? Masih yang saya hormati, ini sedikit pepatah, gambar uang dolar yang berhamburan. Kalau ingin kaya setahun, sebagai orang pertanian ini, maka tanamlah padi. Kalau ingin Anda seperti ini kaya lama, maka harus menanam tanaman perkebunan seperti sawit, cengkeh, karet, segala macam. Kalau ingin kaya Anda seumur-umur dan selama dunia ini ada, maka harus menanamkan sumber daya manusia yang maju. Dan tidak salah orang tuamu sekarang menyekolahkanmu kuliah di pertanian ini, harapannya ini. Untuk Anda akan ingin menjadi kaya seumur-umur dan selama dunia ada, maka dia ingin menanamkan anaknya menjadi manusia yang berilmu sumber daya. Ini kita tengok sedikit masuk kepada ilmu pengetahuan tentang kesesuaian lahan. Di Das Pasaman. Kita tengok ini dulu yang peta-peta ini
itu adalah sawit nih ya. Sawit sekarang ini, semua dataran itu sudah berubah menjadi dulu hutan. Waktu hutan erosi rendah. Kurang lebih tahun 87, 30,94 ton per hektar per tahun. Tapi tahun 80-an dia tuh mulai dirubah semuanya, tidak tahu dia. Lahan dirubah menjadi sawit, maka erosi meningkat menjadi 444 ton per hektar per tahun pada tahun 2012. Erosi itu adalah tanah topsoil yang subur itu dihanyutkan oleh air hujan, pergilah ke laut, ke sungai segala macam, dan menyebabkan degradasi lingkungan, kerusakan alam segala macam, tanah tidak subur lagi. Dan kenapa itu terjadi? Karena ilmu kesesuaian lahan, rencana pengembang lahannya tidak ada. Jadi banyak Pemda itu sebetulnya kalau kita tengok teman-teman itu adalah tertipu oleh investor atau penjajah berkas putih. Ini ditengok. Sawit yang satu itu berwarna biru langit itu. Itu cocok bagi sawit. S2 yang hijau saja. S3 kuning cocok. N itu tidak boleh ditanam. Kalau merah dia tidak boleh tanam sawit. Tapi ditanam juga kenyataannya. Maka menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu untuk tanaman yang lainnya. Kalau Anda ingin menanam kelapa, kan banyak di tepi pantai kelapa itu. S3 dia. Sebetulnya kurang sesuai. Tapi karena tanaman-tanaman oke, masih menguntungkan. Kalau tanaman musiman tidak menguntungkan ini. Kacang Arab nih. S3 rata-rata di Pasaman Barat, daerah pantai, tapi daerah yang ke pasamannya, yang ketinggian, itu S1. Bagus kacang Arab sana di sana. Tapi orang ada menanam kacang Arab. Nggak ada menanam kacangan. Tapi petani sana kacang tanah juga ditanam banyak. Nah, kacang tanah.